Selamat siang semuanya ya, kembali lagi bersama saya Benny Wulur ya. Jadi di sini sesuai dengan permintaan dari para nasabah, banyak yang menanyakan kepada saya, Pak Benny, gimana sebenarnya upaya hukum yang baik? Apakah upaya hukum pidana, kemudian ada upaya hukum perdata, atau melakukan permohonan PKPU? Nah, di sini perlu saya jelaskan, semua upaya hukum baik, mau upaya hukum pidana, upaya hukum perdata, atau upaya hukum PKPU. Ya, kalau PKPU itu masuknya ranah perdata khusus ya. Kalau perdata berarti yang seperti biasa di pengadilan yang sering berjalan ya, misalnya di pengadilan negeri. Nah, di sini saya mau soroti perbedaannya apa dari ini semuanya. Jadi kalau sekarang yang sering kali marak terjadi adalah dugaan investasi bodong. Ya, dugaan investasi bodong saya sendiri ada pegang para nasabah-nasabah yang menjadi klien saya. Ya, ada Minapadi, ada asuransi Jiwa Kresna, ada asuransi Wana Arta ya. Kemudian saya juga ada pegang juga beberapa perkara dugaan investasi bodong yang lain. Kalau untuk koperasi, contohnya ada koperasi Sentosa ya. Kemudian saya sekarang juga ada pegang koperasi Indosurya ya. Nah, untuk dugaan investasi bodong inilah yang saya harus bilang, seorang lawyer itu mesti cerdik kapan dia menggunakan upaya hukum pidana dengan perdata. Sekarang saya ngambil contoh, ada yang bilang, Pak Benny, kita lakukan upaya hukum melalui permohonan PKPU saja. Nah, kalau melalui permohonan PKPU harus dilihat juga, kita harus dapat pengurus dan kurator yang betul-betul independen. Dalam artian seorang kurator itu harus bisa benar-benar memegang etiknya ya. Saya sendiri seorang pengurus dan kurator ya, yang tergabung dalam organisasi AKPI. Kemudian untuk advokatnya saya dari Pradi ya, dan saya juga anggota AI. Nah, di sini saya mau terangkannya. Kalau mengajukan permohonan PKPU, kemudian seorang kurator dan pengurus ini independen, kemudian proposal perdamaiannya ternyata betul, disepakati, debiturnya juga betul, bayar, itu PKPU menjadi alternatif yang baik. Contoh, saya pernah pegang perusahaan tekstil, itu selesai, memang si lawan saya itu saya PKPU, akhirnya klien saya selaku pemohon memang dibayar, selesai dalam 3 tahun lunas, dan semua nasabah ternyata juga betul ditepatin lunas. Artinya apa? Waktu dulu sebelum saya lakukan permohonan PKPU nggak dibayar-bayar klien saya, sampai 1 tahun 2 tahun juga nggak dibayar. Ternyata dengan PKPU dia khawatir dengan konsekuensi hukum, dia tidak melakukan pembayaran, bisa dilakukan pembatalan homologasi dengan akibat hukumnya pailit. Dia khawatir, akhirnya selesai dan dibayar, dan akhirnya ada itikat baik. Artinya apa? Permohonan PKPU yang saya sarankan menjadi alternatif yang baik ya, dan selesai. Nah, tapi ada juga klien saya yang selesai dengan restoratif justice ya. Misalnya contoh, ada satu perkara kita melaporkan ada dugaan pidana, dugaan penggelapan, dan dugaan TPPU-nya atau cuci uang. Kemudian karena diselesaikan, akhirnya kita melakukan pencabutan karena selesai dengan restoratif justice, damai. Jadi yang bisa diharapkan dari pidana untuk cepat adalah begini. Proses hukum di pidana biasanya kita lapor dulu di polisi, kemudian kalau polisi menemukan ada 2 alat bukti, naik ke lidik. Dari lidik ditemukan 2 alat bukti, naik ke sidik, kemudian naik ke jaksa P21. Kemudian baru diproseskan secara hukum ya, masuk di pengadilan. Nah, memang di sini ada pasal 46 KUHP ya. Jadi kalau misalnya dari laporan itu terbukti, bisa saja oleh majelis hakim diperintahkan untuk dikembalikan kepada korban. Nah, tapi yang jadi masalah
ketika si para korban beramai-ramai masyarakat, katakanlah sepakat kita kalau gitu mau lapor, mau sama-sama supaya kita sama-sama nanti di BAP sehingga bisa dapat sama-sama pembelian. Nah sekarang yang jadi masalah apabila asetnya ternyata yang disita secara pidana 800M, sementara kerugian misalnya 15T, sementara utang misalnya 1,5 T lah ya yang disita, kemudian pajak 200M misalnya, yang utang hak tanggungan 300 tinggal 1T, sementara harus dibagikan ke 15T. Nah nasabah cara baginya gimana? Kalau rame-rame dilaporkan kemudian sama-sama diadili untuk dikembalikan kepada para korban, dan itu pun nggak selesai sampai di situ. Artinya kalau ada suatu pemberitaan di media massa salah satu perkara investasi itu udah disita katanya, itu bukan langsung bisa, belum tentu langsung bisa dilaksanakan. Kalau dia banding artinya tunggu dulu ya. Jadi di pidana itu bisa banding dengan dikasih waktu 7 hari ya, dari sejak putusan pas putusan dibacakan itu dia biasanya 7 hari. Nah 7 hari dia ada kesempatan banding. Nah kalau kemudian dalam proses banding diadili lagi. Nah itu banding itu bisa membatalkan putusan PN, bisa aja dibanding malah jadi bebas ya, atau lepas. Nah ini jadi yang tadinya udah berharap, udah seneng disita, ternyata dibandingnya lepas atau bebas, bagaimana? Ya kan, nah dari banding itu masih bisa juga ya naik ke kasasi ya, itu pun sama, masih bisa dibatalkan putusan itu, masih bisa dikuatkan ya. Ada salah satu pengacara yang dulu juga sempat ditahan dengan inisial L, dia dinyatakan bersalah dalam urusan kasus waktu itu, masalah boleh dibilang ada kaitan dengan salah satu yang diduga korupsi ya, inisial L ini. Di tingkat pengadilan negeri dia dihukum, di PT dihukum, di EMA dihukum, ternyata PK-nya bebas. Nah itu bisa terjadi di sini juga. Nah jadi di sini memang kadang-kadang upaya hukum itu kadang-kadang pidana juga ada kelemahan, yaitu kelemahannya di situ ya. Jadi kita nasabah nungguin, ternyata prosesnya begitu panjang. Nah ini juga menjadi repot ya. Nah tapi ada lagi, kalau memang kita mengharapkannya asetnya dibagikan memang secara massal dengan cara seperti itu dan rame-rame lapor ke pidana, itu juga kesulitan. Nah memang ada lagi yang melakukan upaya hukum, akhirnya PKPU dengan catatan pengurus dan kuratornya independen dan tidak main mata ya. Nah inilah diperlukan menunjuk pengurus dan kurator yang disahkan nantinya oleh pengadilan, pengurus yang bersih. Jadi prosedur di PKPU itu seperti apa? Jadi dalam 20 hari di dalam PKPU ya, itu putusan langsung biasanya kalau dikabulkan, maka demi hukumnya si debitur sudah tidak boleh lagi melakukan pembayaran. Tapi belum sita umum ya, sita umum baru ada di kepelitan. Karena sifatnya debitur itu adalah ditunggal dengan pengurus. Nah kemudian mereka dalam 45 hari sementara yang disebut dengan PKPU sementara itu boleh mengajukan proposal perdamaian. Nah seandainya itu diterima dengan syarat 2/3 dari jumlah seluruh tagihan menyatakan, yang hadir menyatakan setuju dan setengah ya, lebih dari setengah menyatakan setuju dan ya, jadi nggak boleh salah satu, itu dan ya. Nah itu baru proposal perdamaian bisa diterima. Artinya nanti hakim akan mengesahkan homologasi dengan catatan tidak ada rekayasa atau penipuan, karena di sini majelis hakim juga berhak untuk tidak mau mengesahkan perdamaian apabila ternyata ada dugaan rekayasa atau kebohongan ya. Bahkan bisa aja dia malahan jadi pilot ya. Contoh, dia ngaku katanya uangnya 200M ya, utangnya 500M, dia bilang harus ditunda pembayarannya, disetujui. Ternyata sebelum diputus ini ketahuan dia punya uang 500M, harusnya nggak perlu ditunda, bisa bayar sekaligus. Dia lakukan dugaan rekayasa untuk menunda. Nah itu bisa dengan bukti-bukti itu aja kita bisa melakukan, karena ketahuan ada dugaan rekayasa bisa minta tidak disahkan perdamaiannya dan dia jadi pilot. Nah ketika masuk ke pilot sesuai pasal 21
Ya kita juga bisa lihat di pasal 1 itu apa yang maksud dengan kepailitan. Pasal 21 otomatis itu dilakukan sita umum ya, dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Artinya apa? Demi hukum si debitur si hartanya disita ya kalau sudah pailit oleh kurator yang tadinya pengurus kan jadi kurator, atau kalau dilakukan pembatalan homologasi bisa lagi menunjuk kurator ya. Nah, kurator tersebut yang kemudian disetujui oleh pengadilan, disahkan pengadilan dalam putusan, mulai bekerja kan. Nah, disitulah terjadi sita umum dan kurator melakukan pemberesan. Nah, kurator di sini bekerja putusannya serta merta. Nah, jadi putusan pailit ini jadinya lebih cepat daripada pidana kalau kita melakukan upaya hukum pailit. Nah, kalau pidana dia makan waktu juga. Kita bisa hitung waktunya di PN. Kemudian banding dia. Banding perlu waktu lagi, misalnya banding beberapa bulan ya, kemudian nanti kasasi berapa bulan lagi, kemudian PK, kemudian di polisinya lama, misalnya di polisinya 2 tahun nih, di jaksanya taruhlah 3 bulan ya, di pengadilannya taruhlah 6 bulan deh atau 8 bulan ya, kemudian di pengadilan tingginya 6 bulan, di Mahkamah Agungnya 6 bulan, PK-nya 6 bulan ya prosesnya dari sejak mengajukan PK misalnya. Itu hitung aja udah berapa lama. Nasabah udah nungguin, tunggu putusan sampai begitu lama. Ini ada kelemahan sistem hukum kita dalam kasus-kasus pidana kan begitu. Ya, karena apa? Kalau belum berkekuatan hukum tetap kan berarti tunggu dulu, ya kan belum. Nah, tapi kalau sekarang di kasus PKPU atau kepailitan, ketika demi hukum dia sudah dilakukan sita umum. Nah, saya ngambil contoh, kalau kita hitung harinya lebih cepat ya, 20 hari dia PKPU. Kalau homologasi tercapai sudah ya dibayar berarti. Tapi kalau nggak tercapai, ini diduga dari tingkat buruk, pailit dia, berarti pemberesan oleh pengurus dan kurator itu demi hukum. Begitu itu sudah diputus ya, itu demi hukum sudah boleh menjalankan tugas ya. Tapi biasanya untuk para kreditur separatis juga diberikan kesempatan seperti bank ya. Misalnya ada HT-nya, dia diberi kesempatan dalam 60 hari sudah harus menjalankan apa yang menjadi haknya ya. Ya kalau enggak ya bisa juga nanti diserahkan kepada kurator untuk bantu jual. Artinya apa? Kreditur separatis itu nanti kalau dia ternyata sesuai dengan hutang pokoknya sama dengan nilai HT tapi bunga denda juga belum dibayar, nah bunga dendanya misalnya jadi konkurennya. Nah, berarti dia boleh ambil dari penjualan aset itu sesuai dengan nilai HT-nya, yang lainnya dibagi proporsional dengan para konkuren yang lain kalau misalnya ada nilai lebih. Ya, sebelum memang didahulukan lagi kreditur preferen, yaitu misalnya buruh dan pajak ya, itu juga harus didahulukan. Artinya apa sih beda preferen separatis dengan konkuren? Kalau preferen demi hukum dia harus didahulukan, contoh pajak dengan buruh. Kalau separatis dia pegang HT ya, kalau konkuren dia nggak pegang apa-apa ya. Nah, itu yang saya ambil contoh ya, salah satu contohnya seperti itu. Nah, jadi di sini, nah sifatnya kalau putusan pailit serta merta, ya meskipun dia lagi kasasi juga. Jadi gini, memang ada upaya hukum ya, kalau pembatalan homologasi itu bisa kasasi, ya. Nah, tapi ketika lagi kasasi juga, kurator udah boleh menjalankan tugasnya untuk melakukan pemberesan aset, kemudian nanti dia juga ajukan kepada hakim pengawas ya, nanti keluar penetapannya bisa dilakukan pembagian begitu ya. Jadi beda, jadi putusan di pailit sifatnya serta merta, putusan di pidana itu kalau mau dibagi asetnya tunggu inkrah. Tapi pidana mengadilinya adalah masalah hukuman badan. Ya, kalau di kurator tidak mengadili hukuman badannya ya, nggak bisa kita kurator menghukum si terdakwa, enggak. Makanya di sini seharusnya menurut saya kadang-kadang diperlukan kombinasi. Untuk hukuman badannya dia dihukum dengan hukuman badan, biarlah berproses ya. Tapi kalau memang perusahaan itu memang bisa dibagi melalui strategi ya, masuk dalam kepailitan, kemudian aset-asetnya yang menjadi budal pailit bisa segera cepat dibagikan kepada para nasabah, maka itu juga menjadi solusi yang terbaik ya. Makanya di sini kadang-kadang hukum itu diperlukan suatu kombinasi ya. Seorang lawyer sebaiknya menguasai beberapa disiplin ilmu,
Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan kombinasi-kombinasi ya kadang-kadang kita juga jadi repot. Ya karena apa? Ya kalau pidana bisa menjadi cepat, mungkin nggak Pak Benny pidana itu selesai cepat? Mungkin. Ketika kita menjadi pelapor, si pengusahanya ketakutan, kemudian minta damai, terjadi restoratif justice, kita cabut laporan, dia bayar, selesai. Kan begitu. Itu restoratif justice bisa lebih cepat memang dari PKPU. Kalau pengusahanya, misalnya kita lapor, dia lihat nomor LP-nya baru dipanggil dilidik juga, dia udah minta maaf, dicabut laporan, damai, ya jadi cepat. Kan begitu. Tapi kalau perjalanannya terdakwanya pasang badan, kalau di pidana tersangka dulu ya, jadi saya jelaskan urutannya. Di pidana itu pada saat proses dia naik tersangka, dia disebut tersangka ini. Jadi dari lidik digelar jadi sidik, kemudian digelar lagi naik jadi tersangka. Nah kemudian kalau masuk ke sidang, setelah naik ke jaksa P21 nih, P21 dinyatakan lengkap, jaksa juga bisa kasih petunjuk ya, kalau ada bukti yang kurang segala macam bisa kembali lagi. Nah kemudian nanti di dalam persidangan baru tuh dikupas ya, ditanya-tanya tuh dia segala macam. Nah itu jadi terdakwa. Nah kalau dia udah dihukum ya, dia dihukum nih, udah inkrah misalnya, masuk dia ke dalam, terpidana namanya. Nah ini sekalian kita diskusi ya, berbagi pengetahuan. Nah jadi di sini perlu saya jelaskan dari nasabah jadi bisa memahami ya. Jadi nanti ada nasabah yang keluar uang, waduh saya sudah keluar uang operasional sekian juta, kok saya nggak dapat apa-apa? Ya jangan mempersalahkan kuasa hukum atau mempersalahkan siapapun juga. Saya udah kasih tahu dulu di depan konsekuensi hukumnya. Ya kuasa hukum sifatnya membantu ya, kalau kita bisa dapat aset-asetnya ya syukur ya kan bisa dapat, tapi kalau ternyata kenyataannya enggak, itu repot. Nah masalahnya di sini kadang-kadang bedanya lagi upaya hukum pidana dengan melalui jalur kepelitan adalah apa? Makanya saya sarankan ditempuh dua-duanya. Lah kalau sekarang kita suruh nungguin sampai selesai PK, berapa lama itu baru dibagi asetnya? Ya kan? Nah itu yang menjadi menyulitkan para nasabah. Tapi kalau di pilot itu kan langsung boleh dilakukan pemberesan dan dilakukan pembagian terhadap aset-aset terhadap para krediturnya. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi menurut saya ya malah kalau udah begini semuanya baik menurut saya, baik yang upaya secara pidana maupun secara perdata khusus atau PKPU dan permohonan pilot. Karena kalau digabung menjadi satu hal yang baik untuk kepentingan para nasabah semuanya, kan begitu ya. Nah untuk itulah saya sarankan seperti itu. Nah untuk mencari lawyer yang berkompeten sendiri, memang di sini yang menjadi sulit nasabah adalah mencari pengacara. Nah pengacara itu ada yang pengalamannya di perdata. Nah kalau dia pengalaman perdata, mungkin dia tahu pidana tapi tidak se-expert yang sering memegang kasus pidana. Nah ada pengacara yang expert di bidang pidana, sering dia nangani kasus pidana, perdatanya sedikit, ya mungkin dia jadi lebih expert di pidana. Nah sehingga seorang lawyer biasanya dituntut mesti menguasai semua. Nah untuk itu saya sendiri juga berusaha melengkapi bidang-bidang pendidikan saya. Jadi dari awal saya kuliah di Parahyangan, saya ambil kebetulan hukum ekonomi bisnis, yang masuknya itu perdata. Saya lulusan tercepat begitu dari Universitas Katolik Parahyangan. S2-nya saya ambil Master Hukum Kesehatan dari Sugio Pranoto. Nah kemudian lulus dengan nilai cukup baik, ya S3-nya saya ambil doktor jurusan pidana, yang mana kebetulan disertasi saya mengenai kewenangan kurator ya di dalam mengurus ya, di dalam melakukan tugasnya, di mana kadang-kadang tugas kewenangan kurator ketika harus melakukan pemberesan terhadap aset, ternyata asetnya sedang dilakukan sita pidana. Nah ini bagaimana? Nah akhirnya saya lakukan kemarin, saya ulas dalam disertasi saya juga. Nah jadi disinilah menurut saya kita harus lakukan kombinasi ya. Untuk pengalaman-pengalaman ya saya juga lawyer pidana, di mana saya juga banyak melakukan dugaan pelaporan di bidang tindak pidana, dan
ada yang selesai dengan restoratif justice itu juga, ada yang berlanjut ya sampai ke di proses hukum, dan ada juga saya pernah membela jadi penasihat hukum sebagai pembela ya, jadi dari terdakwa yang sebenarnya tidak salah, dan akhirnya kita berhasil bebaskan karena kebetulan dia memang nggak salah ya. Nah itu juga ada pernah saya lakukan. Nah untuk di bidang kepelitan, saya sendiri pernah jadi pemohon PKPU yang kemudian perusahaannya juga pada akhirnya pilot ya. Kemudian saya pernah juga jadi kuasa hukum para kreditur. Saya juga pernah juga menjadi kurator dan juga pernah jadi pengurus, yang mana waktu saya bertugas jadi pengurus berhasil juga mendamaikan dan tercapai homologasi, itu juga pernah. Yang sekarang juga saya lagi bertugas jadi kurator dan sedang melakukan pemberesan juga ada perkara tersebut. Nah disinilah ya saya bilang, jadi ya memang perlu kejelian dari seorang klien dan juga perlu itikat baik dan kejelian dari seorang kuasa hukum, advokat, ataupun pengurus atau kurator yang ditunjuk dan disahkan pengadilan untuk menjalankan tugasnya secara profesional sehingga tidak merugikan baik debitur maupun kreditur. Ya, nah ini yang perlu saya sampaikan. Dan untuk mengecek apakah seorang lawyer memang betul sudah pengurus dan kurator misalnya, nah itu bisa di Google ya namanya. Apakah betul misalnya nama saya Benny Bulur ada di anggota AKPI, nah itu kadang keluar ya. Nah kayak saya sendiri mencoba melengkapi profesi-profesi saya dengan mengambil juga pendidikan sebagai auditor hukumnya CLA. Nah itu saya juga sudah selesaikan. Jadi kalau untuk auditor hukum tugasnya melakukan audit ya, misalnya ada aset yang mau dibeli, kita lakukan audit ya. Nah kemudian dari hasil audit itu kita tahu apakah perusahaan ini clear and clean atau tidak ya. Misalnya dia clear sesuai dengan prosedur, perizinannya semua diurus dengan baik dan benar. Kalau clean artinya dia tidak sedang dalam sita karena digugat dan sebagainya, tidak diblokir ya asetnya. Nah itu kita tentukan, nah itu tugas auditor hukum. Nah saya kebetulan udah ambil juga profesi sebagai auditor hukum. Kemudian saya juga ahli hukum pasar modal, terdaftar di OJK dan ada nomor STTD-nya. Itu tugas dari lawyer yang udah ambil pendidikan ahli hukum pasar modal. Jadi misalnya membantu perusahaan untuk IPO ya, jadi dia jadi TBK segala macam. Nah di situ kan harus menyiapkan prospektus dan sebagainya. Nah itu biasanya kita membantu di situ untuk ahli hukum pasar modal. Kemudian untuk bidang CPL, CPCLE atau jadi supaya nasabah juga tahu harus cari lawyer bidang apa nih. Nah itu misalnya pengadaan barang dan jasa ya. Nah itu salah satunya yang saya ikut juga pendidikannya yang bersama waktu itu dengan Pak Ketua Umum ya Pak Sabella Gayo. Saya banyak ikut juga yang untuk urusan-urusan masalah seperti itu ya. Nah itu biasanya untuk kita melakukan kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa, yang mana saya juga kebetulan anggota dari Dewan Sengketa Indonesia juga ya, jadi membantu juga wakil ketua bidang Dewan Sengketa Indonesia. Nah itu biasanya kita mencoba mendamaikan ya pihak-pihak yang berperkara. Nah di situ saya juga ambil sebagai mediator, makanya saya terdaftar juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Ya kemudian saya juga sudah lulus kompetensi arbiter ya, yang baik diselenggarakan ya, ada organisasi waktu itu menyelenggarakan, misalnya ada BANI, ada ACRB juga saya ikut, dua-duanya saya ikut dan sudah lulus untuk kompetensi seorang arbiter. Arbiter itu mungkin saya perlu jelaskan, itu harus diperjanjikan ya. Jadi kalau ada orang bersengketa hukum kemudian dia memilih menyelesaikannya di luar pengadilan, dan biasanya itu untuk sengketa-sengketa bisnis ya. Kalau untuk sengketa misalnya pembunuhan nggak bisa ya nunjuk arbiter ya. Kalau arbiter itu seperti bertugasnya seperti hakim ya, tapi dia bukan hakim, dia seorang arbiter disebutnya ya. Nah arbiter itu adalah melakukan sengketa-sengketa bisnis yang sesuai dengan keahliannya. Dia membuat putusan ya, membuat putusan dan sebagainya, dan dia disebutnya sebagai arbiter. Dan kalau bedanya, kalau arbiter dari awal dia ditunjuk ya, dia ditunjuk oleh yang bersengketa. Jadi yang satu menunjuk si A, nanti yang satu menunjuk si B, nanti sama-sama menunjuk si C.
Nah itu untuk masalah arbiter. Nah nanti arbiter ini bersidang dan sifatnya final ya, final mengikat langsung, cuma satu tingkat aja ya, itu yang untuk arbiter. Nah jadi untuk mencari seorang lawyer apakah dia terdaftar atau enggak, kemudian dia juga udah ambil spesialisnya atau enggak, nah itu bisa Google. Dan saya juga ambil, sudah lulus sebagai konsultan haki. Nah itu bisa sama di Google ya, di Google nanti keluar namanya, oh benar udah lulus sebagai konsultan haki. Nah kalau bidang haki apa? Nah kalau Bapak Ibu mau daftar merek tuh ya, atau mau daftar desain industri, nah itu ke konsultan haki. Nah itu biasanya bisa mengerjakan yang memang untuk mendaftarkan sebagainya itu sudah harus terdaftar sebagai konsultan haki ya. Nah itulah sekilas mengenai jurusan profesi-profesi ya. Jadi lawyer itu ada spesialisnya juga sebetulnya. Seperti contoh ada dokter spesialis mata, dokter THT ya, ada dokter ahli penyakit dalam. Nah, kalau di lawyer juga ada sebenarnya. Oh dia mendalami kurator, dia udah lulus pendidikan kuratornya. Oh dia ahli haki, sudah ngambil hakinya. Nah saya sendiri mendalami beberapa disiplin ilmu, memang saya sudah selesaikan, dan anak dan staf-staf saya tentu saya bekali juga. Dan untuk ketenaga kerjaan tentu kita juga berpengalaman ya, jadi kita udah banyak tanganin perusahaan-perusahaan juga, dan jadi corporate lawyer di beberapa perusahaan seperti misalnya Sipatek, Sunbay Group, API ya, kemudian Apindo, kemudian kalau bank kita juga bantu di Danamon ya, kemudian untuk kita juga pernah pegang Kino, terus kita pegang Vivamas ya, Vivamas Group juga untuk wilayah-wilayah Jakarta. Kemudian ya kita juga ada pegang perusahaan properti ya di daerah Jogja juga kita ada ya, contohnya kita juga ada tanganin honor-honor dari Sinar Waluyo misalnya. Nah jadi kita banyak hal kita pegang, dan tentunya di sini seorang lawyer harus jaga kepercayaan ya. Tidak boleh dari saya sendiri menyatakan bahwa saya yang terbaik dan sebagainya, karena seorang lawyer itu bisa ditunjuk dan dipilih dari kepercayaan dan dari dedikasi ya yang diberikan dan profesionalnya ya kepada para kliennya. Ya sedikit dari saya berbagi pengetahuan, bertukar pikiran, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk umat muslim yang saat ini sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasanya ya selesai sampai dengan hari kemenangan. Akhirnya kalau ada salah kata ucapan saya ya di dalam diskusi dan tukar pikiran ini, saya ucapkan mohon maaf. Salam sehat, terima kasih, dan semoga bermanfaat.